Jadi kalau JPT itu kan luas pengiriman kayak gitu ya. Nah, karena ini concernnya di pengangkutan yang mengintegrasikan beberapa angkutan. Dekatnya Lantamal itu sudah menjadi pelabuhan muat ekspor. Jadi teman-teman BPJK kalau nanti shipmentnya itu menggunakan MLO yang bekerja sama dengan kami. Di PEB ketiknya adalah pelabuhan muat ekspornya adalah di Surabaya Benteng kalau yang Surabaya. Iya betul. Jadi kayak nggak usah khawatir lagi gitu kan, karena sudah tersettle semua. Tersettle semuanya. Karena kita emang intinya mau cater semua orang needs. Jadi emang dari awal pasti ada kesusahan ya, pasti ada. Tapi dari kesusahan itu ada namanya berkah. Satu apa tadi? Satu logo for a lot of dibandingkan sama truk yang gitu. Nah, itu jadi Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut. Halo Sobat Logistik, jumpa lagi bersama kita di podcast channel YouTube kesayangan kita, yaitu DPW Alfi Jatim Rumah Logistik. Selamat datang semuanya, thank you for watching. Jadi hari ini bersama Safira Amanda nemenin Sobat Logistik semua di program acara The Business Profile. Nah, kali ini Safira mendatangkan tamu yang spesial. Tapi sebelum kita mengenal dia ini siapa ya, saya punya pantun ini untuk menyambut mereka. Oke, jangan lupa cakepnya ya. Pergi ke Beratang naik angkutan umum. Cakep. Selamat datang PT Bintang Laut Platinum. Yes. Makan tomat pakai bistik. Cakep. Selamat siang Sobat Logistik. Wah, thank you sudah hadir di podcast kali ini. Yes, jadi kita kepengen tahu nih apa sih dari service PT Bintang Laut Platinum seperti apa dan juga profilnya seperti apa. Jadi kita langsung aja, bisa diperkenalkan dulu dari namanya siapa dan juga Selamat siang semuanya. Terima kasih udah mengundang kami dari PT Bintang Laut Platinum untuk bisa hadir di sini. Nama saya Rachel Tanujaya dan ini Pak Iko yang tim kami dari PT Bintang Laut Platinum. Jadi PT Bintang Laut Platinum sendiri nanti akan kami jelaskan bisnisnya bagaimana. Oke. Bu Rachel dari departemen mana, sama Pak Iko juga ada di departemen? Saya tepatnya di finance dan Pak Iko di head of business development. Wah, luar biasa nih. Oke. Jadi Bu Rachel bisa diceritakan profil tentang PT Bintang Laut Platinum ini seperti apa, berdirinya sejak kapan gitu? Silakan. Baik. Jadi PT Bintang Laut Platinum sendiri sudah didirikan pada tahun 2008. Jadi tepatnya ada beberapa pengusaha yang sudah berkecimpung di dunia logistik berkumpul untuk membuat suatu perusahaan, ya ini PT Bintang Laut Platinum. Pertamanya PT Bintang Laut Platinum sendiri merupakan bisnis di persewaan reach stacker. Tapi pada tahun 2012 kami expand. Jadi kami berusaha untuk expand di kereta api. Jadi transportasi kereta api. Dan di tahun 2023 kami tidak hanya merambah di dunia domestik saja yang di Surabaya, Semarang, Jakarta, tetapi juga kami masuk ke pasar internasional, yaitu untuk ekspor. Dan untuk kedepannya kita juga akan masuk ke impor. Oke. Kalau boleh tahu tadi disebutkan reach taker itu apa? Reach taker itu alat untuk mengangkut kontainernya. Ya itu, ngangkut kontainernya yang naik turun, ya itu reach taker. Alat beratnya. Terus semakin kesini juga PT Bintang Laut Platinum ini juga expand. Jadi apakah juga fokus seperti forwarding, apa gimana juga? Atau merambat gimana? Enggak sih. Enggak ya. Jadi saya jelaskan sedikit. Jadi memang Bintang Laut Platinum concern di transportasi. Karena memang badan usahanya adalah di Badan Usaha Angkutan Multimoda. Angkutan Multimoda itu concernnya di pengangkutan.
Pengangkutan mengintegrasikan beberapa alat angkut minimal 2 Ya. dalam satu dokumen. Oh begitu. Jadi bertahap PLP dari pertama berdiri, kemudian berkembang untuk ke transportasi, berkembang lagi ke awalnya transportasi domestik kereta api, sekarang udah kereta api tapi internasional. Oke. Kalau di ininya head office-nya di mana? Di Boleh aja. Surabaya sih. Oh, di Surabaya. Untuk PLP di Surabaya, tapi kita punya beberapa, kita juga ada di office di Semarang dan di Jakarta. Tapi kita nggak di situ saja, kita punya sister company juga Oke. yang membuat grup kita ini menjadi lebih solid. Karena menurut saya logistik itu lebih kayak beberapa cabang gitu ya. Yes. Jadi kita mau berusaha membantu masyarakat dari door to door sampai end to end lah maksudnya. Jadinya sister company kita ada di bidang depo, depo kontainer, dan juga tracking. Ada deponya ada PT DKM, Java dan BNS. Dan untuk trackingnya ada PT Bina Rezeki. Dan kantor-kantor kita juga untuk deponya ada di beberapa kota di Indonesia. Ada di Medan, Jakarta, Lampung, Surabaya, Semarang. Ya, dan itu pun di satu kota kita ada beberapa depo juga, nggak cuma satu aja. Oh, nice. Oke. Apa namanya? Satu lagi yang aku mau tanyain. Sebelumnya aku mau tanya ke Pak Iko nih. Yeah. Jadi informasinya dulu BLP ini dia ikut JPT, betul ya? Betul. Tapi sekarang sudah pindah ke BUAM. Betul. Nah itu seperti apa Pak, bisa Iya, jadi JPT Badan Usahanya Bintang Laut Platinum itu dulu adalah JPT, Jasa Pengurusan Transportasi. Dan 2022 sesaat kami belum mengoperasikan untuk internasional, kami rubah menjadi Badan Usaha Angkutan Multimoda karena persyaratannya demikian. Jadi kalau JPT itu kan luas pengiriman kayak gitu ya. Nah karena ini concernnya di pengangkutan yang mengintegrasikan beberapa angkutan. Nah ada KBLI terkait sama multimoda. Nah itulah Bintang Laut Platinum waktu itu JPT diminta upgrade menjadi Badan Usaha Angkutan Multimoda. Nah, jadi udah. Dan ini adalah Badan Usaha Angkutan Multimoda kereta api pertama kali yang sudah di-approve oleh Dijen Bea Cukai sebagai pengangkut internasional. Satu-satunya nih, satu-satunya nih. Satu-satunya. Sobat. Gitu. Boleh diceritain nggak integrated angkutan multimoda itu seperti apa sih? Ya. Buat teman-teman yang mungkin baru mendengar atau memang sih akhir-akhir ini kayak lagi viral untuk kata-kata itu kan, kayak betul. That's new knowledge sesuatu gitu, yang Pak. baru. Ya, sesuatu yang baru gitu gimana? Jadi kalau multimoda itu ada dua versi sebenarnya, logistik multimoda dan angkutan multimoda. Kalau logistik multimoda itu dari JPT itu sudah berjalan selama ini, tetapi karena kami concernnya di pengangkut, kami diminta untuk upgrade menjadi Badan Usaha Angkutan Multimoda. Jadi concernnya di angkutannya saja. Angkutannya saja. Iya, angkutan. Jadi kami angkutan kereta api dengan integrasi dengan angkutan laut internasional. Nah, kami kerja sama-sama mereka. Kami ditunjuk sebagai feedering train. Train. Jadi untuk penghubung dari pelabuhan satu ke pelabuhan yang lain atau dari stasiun satu ke pelabuhan kemudian langsung masuk ke kapal tapi sudah satu BL. Satu BL. Jadi gambarannya kayak misalkan aku punya kontainer mau dikirim ke ekspor. Ya misalkan mau ekspor ke Middle East misalkan. Tapi aku kepengen pakai Bintang Laut Platinum ini berarti kontainer aku masuk pakai via train dari Surabaya gitu ya Pak. Terus nanti jadi mekanismenya dari customer nanti menghubungi pelayaran yang sudah bekerja sama dengan kami, betul. Pelayarannya itu yang sudah bekerja sama dengan kami ada SEMA CGM, ada ANL, ada CNC, ada KCA, ada Trisna Muda dengan NGPL.
Nah, kemudian insya Allah nantinya ada 3 pelayaran besar juga yang akan masuk, yang akan bekerja sama dengan kami. Jadi teman-teman sobat logistik, bookingnya bukan ke Bintang Laut Platinum, tapi ke pelayarannya. Oh gitu. Ke pelayarannya, nanti pelayarannya akan mengakomodir karena kami pengangkut ini yang menginstruksikan, bukan teman-teman pemilik barang shipper, ya, tetapi dari pihak pengangkut utamanya, mainliner operator. Oke, berarti istilahnya kayak kita book ke linernya. Betul, ke Terus linernya. nanti di prosesi itu ada Bintang Laut Platinum Di dalamnya. di dalamnya. Di gitu. dalamnya, dan itu langsung masuk. Misalnya kayak di Surabaya ada 2 stasiun yang sudah menjadi Train Port internasional, yang sudah di-approve oleh Bea Cukai. Ada kodenya yaitu IDSMT, itu adalah itu kode jasanya ya. Itu Semarang Tawang Ronggo Warsito. Kemudian satunya IDSBE. IDSBE itu di mana? Surabaya Benteng. Benteng di stasiun Petean. Oh ya. Tahunya Petean kan itu. Oke. Dekatnya Lantamal, itu sudah menjadi pelabuhan muat ekspor. Jadi teman-teman BPJK kalau nanti shipmentnya itu menggunakan MLO yang bekerja sama dengan kami, di PEB ketiknya adalah pelabuhan muat ekspornya adalah Di Surabaya Benteng. Kalau yang Benteng. Surabaya nanti menggunakan kereta api langsung ke Jakarta, kapalnya ada di Jakarta. Semua settle dokumen di Surabaya. Oke. PEB, NPE dan lain-lainnya itu adalah dari Surabaya semua. Jadi udah nggak perlu handle ribet-ribet di saat transit ya. Iya. Jadi semua sudah settle di sini, di pelabuhan asal. Nah, jadi kalau misalnya ada keterlambatan kapal, itu sudah tidak menjadi tanggungannya teman-teman MKL atau PPJK-nya. Kan kadang-kadang kalau kapalnya extend, kena extend fee kan di pelabuhan kan gitu. Kalau ini kami bisa kondisikan untuk tidak kena extend fee. Nah ini, jadi kapan kami berangkatkan, kapan kami transitkan, dan kami masuk ke CY, itu sudah termonitor dan itu sudah satu pelayanan. Dan tutup dokumennya sudah di pelabuhan asal semua. Berarti masuknya sudah maksudnya kayak PEB-nya semua sudah tersettle di Sudah sini gitu ya. tersettle Berarti di kan ini kan naik kereta terus ke Jakarta, anggapannya nanti kan naik kapal di sana, berarti nggak perlu untuk nggak ada repot-repot lagi, udah nggak ada repot-repot lagi. Dari depan sudah beres. Nanti Beres. untuk dokumennya misalnya kayak BL itu gimana nanti kalau boleh tahu? BL yang BL itu kan dari pelayaran. Di BL-nya itu nanti munculnya adalah kalau Surabaya ya SUB. SUB. Iya, Surabaya. Kalau Semarang ya SRG. Kan gitu. Jadi nanti di BL-nya tertulis feedering by multimoda train. Seperti itu. Terus ada voyage number-nya. Di description. Di BL-nya ada, di body BL-nya ada. Jadi di pihak pelayaran sudah paham bahwa barang tersebut, kontainer tersebut udah dirilis di pelabuhan yang tidak kapalnya sandar. Jadi kan kapalnya sandar di Jakarta nih kan gitu kan. Barangnya dari Semarang. Nah, itu nanti di body BL-nya muncul feedering by multimoda. Jadi seperti itu. Nah, pelayanan PH Shipper tinggal bayar ke pelayaran itu langsung dari Semarang ke final destinasi. Wah, menarik ini ya. Ini ya, dan ini prosesnya simple, efisien, ya Bu ya. Iya. Bayarnya juga satu kali lebih murah bisa kan. diceritain lagi nggak? Maksudnya Gitu. ada nggak sih mungkin satu momen gimana testimoni dari shipper menggunakan service ini? Ya. Bisa diceritain, boleh share? Ya, nanti ini saya jawab ya Bu ya. Jadi boleh. aja. Ya, boleh. Gini ya. Jadi terkait sama efisiensi, semua kan pasti cari efisiensi 3 ya. Efisiensi secara biaya, efisiensi secara waktu, kemudian efisiensi secara dokumentasi dan prosedur operasional. Nah, di sini yang kita dapatkan. Ini yang seperti contohnya ekspor dari Semarang, saya sebut CMA CGM yang selama ini MLO yang bekerja sama dengan kami, itu semuanya disetel di Semarang. Sisi per PPJK MKL hanya bayar lulus saja. Lulus saja.
storage 3 hari digratiskan. Karena di stasiun nih ya kan gitu kan, kami punya kawasan Paben di stasiun tempat penimbunan sementara, dan itu di-approve oleh Bea Cukai, dan itu udah PB NPE sudah rilis dari sana. Bayarnya si shipper hanya bayar lulu saja di sana. Oh gitu ya. Ya, lulunya murah 300.000 ya untuk 20 feet, 500.000 untuk 40 feet. Sementara ini memang baru general cargo. Cargo, kalaupun ada suspek to DG selama approve by shipping line ya, seperti Karkul, seperti Briket ya. Briket itu dulu maksudnya sebelumnya apakah pernah DG juga sampai saat ini? Belum, masih atau masih general cargo? Udah DG. Iya, sudah DG. Kemudian kontainer tadi setelah masuk di tempat kami di stasiun kereta api, kami sesuai dengan jadwal yang sudah dilaporkan ke Bea Cukai, kita buat pelaporan ke Bea Cukai, output manifest, ya, karena kami pengangkut bukan JPT, jadi dokumen kepabeanan adalah output manifest BC11. Nah, kemudian kami geser ke Jakarta. Di Jakarta langsung masuk ke salah satu dari 4 pelabuhan yang ada. Kami sudah kerjasama dengan NPCT1, JCT, ya, kemudian Koja, kemudian ada IPC3. Tergantung kapalnya sandar di mana. Kami langsung masuk ke sana dan sistemnya sudah terintegrasi antara moda laut, moda kereta api dengan moda pelabuhan dan laut. Jadi udah shipper, pemilik barang, eksportir, PPJK udah nggak ribet-ribet dilakukan custom clearance di sana, nggak ada lagi. Nah, bagaimana kalau kapalnya nanti delay, ada ini? Sebelum kami berangkatkan, kami sudah hitung untuk dimungkinkan saat open stack dan saat kemungkinan mereka delay. Nah, kalau itu otomatis nggak kena biaya lagi. Nah, jadi Vikos nih kan gitu kan. Nah, jadi itu yang kereta kami kan berangkatnya setiap hari. Ya betul. Jadi ya lebih memungkinkan untuk mengatur jadwal. Ngatur jadwal. Oh, betul. lebih maksudnya lebih easier gitu ya. Iya. Easier. Gitu. Dan tinggal pelayarannya booking ke kami, mau ngambil yang slot yang kapan kan gitu kan. Kami tiap hari ada 30 gerbong datar. Tiap pagi dari Surabaya. Itu 2509 nama kode voyage-nya atau voyage number-nya. Nama keretanya Banteng Kargo 1. Itu tiap pagi jam setengah 6 berangkat ke Jakarta, ke Semarang dan Jakarta. Demikian juga yang ekspor dari Semarang siang jam 11 atau 11.30 loading di sana, merapat di sana, kemudian berangkat ke Jakarta. Dan semua kontainer dalam kondisi diisil, live tracing, kemudian diisil juga oleh teman-teman Bea Cukai, diawasi karena harus dalam pengawasan sampai berangkat sana. Nanti masuk ke Seaway, kita handover kepada MLO-nya. Nah, MLO sudah membuat satu mekanisme namanya co-parent dalam sistem kepelabuhanan. Jadi terintegrasi sistemnya. Teman-teman MKL duduk santai sudah. Iya betul. Jadi kayak nggak usah khawatir lagi gitu kan, karena sudah tersettle semua. Tersettle semuanya gitu. Memang kami tidak bisa jual kepada shipper ya Bu ya. Karena yang ini jualan notes ini biar teman-teman. Betul. Jadi nggak bisa paham. deal sama kami nih kan. Dealnya sama pelayaran nih kan. Oh gitu. Sama pelayaran. Gitu ya. Ini sekarang baru tadi yang saya sebut. Yes. Nanti yang akan datang ada, insya Allah ada 3 pelayaran besar. Yeah. Itu ada One, ada OOCL, kemudian ada MSC. Yeah. Terus kemudian itu ada beberapa yang sudah standby untuk lebih dalam. 3 ini sudah lebih dalam dan kita tinggal kapan mulai start saja gitu. Oke. Pernah tidak untuk menghandle spesifik kontainer, maksudnya kan biasanya kan kontainer 20 feet atau 40 feet. Yeah. Apakah bisa juga teman-teman pernah request yang flexi ISO tank ISO tank atau flat track itu juga bisa ya? Kalau flat track nggak ada masalah. Kalau ISO tank semuanya tergantung approval dari shipping line ya. Iya. Tapi sebelum pernah nggak? Nggak ada. Belum ada. Bisa nanti teman-teman yang punya flat track, yang punya ISO tank bisa nih booking ke pelayarannya, nanti bisa. Betul. Juga. Nah, gitu.
Oh iya Bu, Mbak Sasa, kita ada domestic service juga. Wah. Memang concernnya terakhir-terakhir ini di internasional, karena itu memang betul-betul kita kembangkan ya, kita lebih serius lah kan gitu. Kalau domestiknya teman-teman di Sobat Logistik ini Surabaya sudah banyak pakai. Jadi Kemana aja biasanya? itu Surabaya, Semarang, Jakarta, Jakarta, Surabaya, sekarang Semarang, Jakarta, Surabaya, dan itu kami siapkan untuk include tracking boleh, di tracking sendiri boleh. Biasanya untuk komoditi yang ekspor atau pre-ekspor. Pre-ekspor. Oh Pre-ekspor itu misalnya untuk iya. barang yang ekspornya dari Jakarta. Iya, biasanya kan ada Custom teman-teman clearance-nya dari di Jakarta, mana, betul. angkut ke misalkan ke Surabaya, nanti kan entah diolah lagi atau Ya, nanti di restuffing gitu kan Pak. betul. Ya, dikirim dulu ke Jakarta pakai domestik. Ya, kemudian di restuffing di Jakarta misalnya seperti itu ada. Ada yang ekspor. Ekspor itu impor di Surabaya, SPBB di Surabaya. Kemudian customernya di Jakarta, di sana misalnya. Nah, itu Tinggal digeser, betul. Nanti MT-nya setelah di stripping, MT-nya bisa dikembalikan sini. Ini all in harganya. Pernah tidak Pak untuk menghandle yang area daerah-daerah gitu kan, biasanya kan big city kayak Surabaya, Semarang, Jakarta. Kalau misalkan ke area-area kayak Malang, Tulung Agung atau apa, apakah ada service juga? Ada. Kalau yang domestik itu dari mana-mana. Karena kami siapkan kontainer juga, kami punya banyak kontainer 20 feet, dan itu biasanya teman-teman daerah yang pakai. Oh gitu ya. Jadi misalnya dari daerah Blitar, komoditi batu-batu itu gimana? Tulungagung, dibawa ke Jakarta, kemudian Jakarta dipakai ke yang lain lagi, misalnya sampai ke Lampung, sampai kemana? Oh gitu. Betul. Itu kita siapin kontainernya 20 feet domestik ya, yang itu domestik. Jadi kontainernya misalkan bawa ke Tulung Agung, boleh, gitu ya. Terus di stuffing di situ, nanti dibawa ke kereta stasiun. Masuk ke stasiun, bawa kereta ke Jakarta. Jakarta delivery ke alamat yang dituju. Oke. Nanti dari sana selesai di stripping, diturunkan ya. MT-nya kembali ke Jakarta, nggak ada masalah. Mostly kargo yang maksudnya kargo yang sekarang ini jalan. Buahnya atau yang sekarang yang jalan paling banyak adalah empty repo container. Ya, gitu ya. Iya betul ya, Bu. Empty repo container. Empty repo container itu kalau data validnya ada di keuangan. Saya lihat angka persentasenya aja. Jadi paling banyak empty repo container dari beberapa pelayaran yang sudah bekerja sama dengan kami, dengan PLP. Yang kedua adalah pelayaran domestik yang full container. Ada salah satu pelayaran domestik yang dari Surabaya ya udah full 20 feet pakai kontainernya mereka ya, di dropping di stasiun kami bawa ke Jakarta. Nanti di Jakarta sama mereka ditarik ke kami antar ke Priok, kemudian masuk kapalnya mereka diantar ke Padang, ke Palembang. Nah itu full container. Itu isinya ada garam, pupuk dan lain-lainnya. Banyak itu full container domestik. Full container. Ya, jadi mau di mana aja asal bisa dirambah sama tracking. Wah. Saya jalan. Itu bagus itu. Sip. Karena kita ya itu tadi ya Bu ya, konsentrasinya adalah mengintegrasikan. Jadi kami multimoda itu menggandengkan antara tracking ya kan, kemudian kereta api dan kapal laut. Dan yang akan datang internasional akan develop, ini sedang dipersiapkan untuk kereta api tapi connecting dengan airline. Itu gimana tuh Pak? Jadi nanti ini sedang diverifikasi dan disiapkan insya Allah dalam waktu dekat, karena sudah ada 3 airline besar di Jakarta yang sudah meminta, dan kami sudah meeting untuk kepastiannya, mulai harganya, servisnya, SOP-nya dan lain-lainnya. Mungkin dalam waktu dekat kami akan rilis. Jadi tetap mengacu pada aturan pengangkutan udara. Jadi bukan hitungan kontainer lagi. Kalau laut kan hitungan kontainer nih kan, gitu kan. Kalau ini nggak hitungan kontainer, hitungannya sizing ya. Per koli, per pieces ya. Jadi ada gross weight sama just split, persis ikutin dari ketentuan pengangkutan udara. Dan itu nanti rilis ekspornya
RW bill-nya. Kalau udara kan RW bill nih, kalau laut kan BL. Ini RW bill-nya. RW bill-nya rilis di stasiun kereta api. Oh gitu. Iya. Biasanya kan di airlines-nya kan biasanya, betul nggak? Iya, Ini di airport-nya. Iya, maksudnya di airport-nya. Iya, But kalau ini di this is stasiun. Iya. in stasiun. Wow. Di stasiun. Jadi nanti kami sudah registerkan dan mereka sudah approve. Salah satu maskapai penerbangan besar yang yang memang lebih serius untuk mengakomodir market kebutuhan logistik udara ya, tapi yang di Semarang. Karena Semarang itu kan airportnya sudah downgrade menjadi domestik, tidak internasional lagi. Jadi tidak ada flight internasional seperti dulu. Dan sudah tidak ada airline yang kemarin terbang freighter ke sana. Sekarang udah nggak ada lagi. Nah, ini kesempatan dan teman-teman airline asing tadi menyampaikan ke kami. Ini sifatnya demand, permintaan. Dan kami udah siapin, tinggal nanti lebih detail lagi dan menunggu persetujuan dari teman-teman bea cukai. Gitu. Kalau itu sudah di approve, kalau dari sisi airline 95% udah oke. Dari airline ya, nanti dari sistem kepabeanannya yang harus dipastikan lebih lagi. Walaupun menurut kami sih tidak ada masalah. Dan ini kalau terjadi pertama kali di Indonesia juga. Ya gitu kan. Pelopor. Wah, keren. Gitu. Ada video saat launching kita pertama kali, karena kita sudah operate 1 tahun ya Bu ya? 1 tahun. 1 tahun. Pertama kali 16 November 2023. Oke. Nah, ada cuplikannya. Pada hari ini Kamis tanggal 16 November 2023 dalam acara uji coba segmen menggunakan International Multimodal Railway Service. Jajaran manajemen SMA CGM dari Jakarta dan dari kepala kantor atau kepala cabang yang terhormat dari KAI Daops 4 dan juga yang terhormat tim kami dari BKLOK. Dan ini luar biasa, ini adalah berkat dukungan, support, koreksi dan semuanya.
Oke, tadi adalah tayangan dari The First Shipment dari Semarang ya Pak ya? Dari Semarang ke Surabaya langsung masuk ke lini 1. Wah, karena ada jalur keretanya ke dalam kan. Yes. Gitu. Dan itu ya, Pak. Salah satu kelebihan juga memanfaatkan jalur kereta api yang berakses langsung ke pelabuhan. Iya. Oke, saya mau tanya ke Bu Rachel nih. Nah, pengen tahu juga bagaimana keunggulan dari Bintang Lot Platinum ini apa gitu. Mungkin tadi sudah dibahas, tapi kalau saya to sum up ya, keunggulan kita nomor 1 adalah cost. Yang nomor 1, cost kita very efficient, dimana yang pasti tidak ada biaya-biaya tambahan lagi ya untuk para MKL. Dan yang kedua, yang pasti sudah lebih memudahkan MKL karena dokumennya sudah kelar dari sini, ya kan? Udah kelar dari stasiun originnya. Dan yang ketiga, lebih time efficient, yang pasti memakai kereta api lebih cepat, dan sudah dipastikan jadwalnya itu sudah pasti fix. Iya. Dan juga ini ya, untuk mengakomodir teman-teman, maksudnya mengakomodir kapal yang nggak sandar. Apa tadi? Yang tidak sandar, sebenarnya di Surabaya tinggal sandar Surabaya nih. Sandar di Jakarta, pihak pelayaran mengakomodir customernya untuk diberangkatkan tetap di Surabaya. Sandar kapalnya di Jakarta. Sama di Semarang juga demikian. Karena di Semarang sendiri kan banyak kendala. Ya, dari sisi draft juga kan gitu kan. Tidak semua pelayaran bisa masuk ke sana kan itu. Terus kemudian terakhir isu terakhir adalah mengenai problem transit di Singapura. Sehingga banyak direct vessel yang masuk ke Jakarta atau masuk ke Surabaya. Nah, itu dimanfaatkan oleh kereta api untuk mengakomodir customer yang ada di Semarang. Gitu. Nah, ini aku mau tanya nih. Ada nggak satu momen atau satu peristiwa yang menurut Pak Iko atau Bu Rachel ini memorable gitu selama menghandle skup pekerjaan ini? Boleh diceritakan? Terima kasih. Jadi namanya yang pertama itu banyak ceritanya. Yang bisa di ini aja. Leader itu pasti roller coaster. Jadi banyak, karena ini sesuatu baru. Pertama, shipper atau MKL tidak familiar dengan ini. Ya, jadi loh Pak, ini nulisnya kok dilaporkan di Perak tapi kok kontainernya masuk ke stasiun kereta api, bukan di pelabuhan kan? Atau di Semarang, Pak, lapornya ke KPBC Tanjung Mas tapi kok masuk ke stasiun Ronggowarsito. Nah, ini yang kemudian terus ini mekanisme gimana? Itu umum karena pertama. Terus kemudian dibuat PEB, kok pengangkutnya ditulisnya bukan laut, padahal ini kontainer laut, tapi pengangkutnya adalah kereta api. Loh, memang bisa kereta api internasional. Nah, jadi itu yang membuat hal unik. Kemudian kendala-kendala di teknis di lapangan, karena kita berintegrasi dengan beberapa pelabuhan dan masing-masing pelabuhan itu adalah punya manajemen operator berbeda-beda. Ya, sesuatu yang baru itu perlu adjustment, penyesuaian. Nah, dan biasa di pertama pasti ada sedikitnya, tapi setelah sudah klik semuanya selesai. Sekarang sudah tidak ada kendala. Baik itu di Jakarta, Semarang, di Surabaya, bahkan kita punya rute sekarang ada Surabaya Jakarta, Semarang Jakarta, Semarang Surabaya, ya, dan Jakarta Surabaya. Jadi ada 4 rute internasional saat ini yang kami jalankan, dan itu membuat teman-teman pelayaran memungkinkan crossing loop. Kapalnya lebih di Surabaya, tapi dia jadwalnya lebih cepat misalnya, padahal customernya ada di Jakarta, otomatis mudah dimobilisasi. Nah, mudah dimobilisasi ini yang membuat nilai poin yang lebih buat kita semuanya, yaitu cerita awalnya bukan sebuah kendala, tapi sebuah cerita indah. Gitu ya.
Karena kita emang intinya mau cater semua orang Nah. punya needs. Benar. Jadi emang dari awal pasti ada kesusahan ya, Ada pasti kesusahan. ada. Tapi dari kesusahan itu ada namanya Ada namanya. berkah ya. Iya, betul. Ya, jadi kegiatan multimoda ini memang menarik. Saya garis bawahi angkutan multimoda ya, bukan Yes. logistik multimoda. Ya. Jadi menciptakan sebuah efisiensi, dan kami sudah mendapat award dari KPBC Tanjung Mas. Mungkin bisa diputarkan mengenai cuplikan kita menerima award dari KPBC Tanjung Mas. Jadi terima kasih kepada Kepala Kantor KPBC Tanjung Mas dan Kanwil Jawa Tengah. Ini memang satu penghargaan buat kami, dan ini menjadi satu membangun kepercayaan bahwa kita bisa membuat sesuatu lebih terhadap logistik dan transportasi yang kekinian atau yang tidak biasa daripada umumnya, dan menciptakan efisiensi. Oh ya Mbak Sasa, kita juga diliput di Indonesia Shipping Gazette. Indonesia Shipping Gazette itu majalah yang memang memberitakan tentang sesuatu terkait sama pelayaran, terkait lain-lainnya, dan kami sudah diliput. Ini liput di halaman pertama kan gitu. Ini yang di Semarang. Ini yang di Surabaya. Yang atas ini. Oh Ya, iya. dan ini Wah. beritanya di halaman berikutnya. Mm-mm. Oke, nanti keren bisa. deh. Nah, ini This terus one too. ini memang menjadi referensi pelayaran-pelayaran internasional yang operasi di Indonesia, termasuk pelabuhan juga, Pelindo. Oke. Yes. Nah, ini berita Ini, lengkapnya. belum, Belum. masih di bawah. Bawah lagi. Ya. Ya, terus. Terus Nah, ini. ini. Wah. Ini keren. berita lengkapnya, ini bulan Agustus 2024. Ini Indonesia First berarti ini BLP berapa bulan Container. lalu barusan lah Iya, ya? baru Wow. aja. Ini Indonesia First BLP Container Train Service issues BL at origin port station. Yes. Nah, ini. Jadi nggak perlu lagi teman-teman untuk bingung mengenai dokumen, karena Yes. every document has settled Untuk here. dokumen angkut ya, Dokumen angkut ya. mengangkut. Untuk PEB, NPE Tetap. teman-teman BPJK yang mengerjakan. Iya. BL-nya pun yang mengisi antara pelayaran dengan teman-teman shipper atau BPJK-nya. Yes. Kami hanya mengangkut dari Ha. sisi kereta api untuk kemudahan dari origin port ya ke dimana kapal sandar, sehingga teman-teman tidak ribet-ribet ngurusi transitnya. Wah. Dan Yes. itu udah satu. Ini efisiennya cukup bagus sekali. Gitu. Saya itu pernah ada satu peristiwa juga dari kawan-kawan juga mengenai dokumen nih, Ya. kebetulan. Jadi itu pertama kali melihat PEB gitu ya, Iya, terus PEB-nya tidak sama. nggak sama, Ya. tidak sama gitu, kayak Formatnya sama. formatnya cuma sama, isinya beda. cuman isinya kayak hold on, ini kan kontainer Kontainer laut. tapi ini kenapa train kayak Iya. gitu kan. Jadi kayak Nama unik pengangkutnya nih. bukan pengangkut laut, tapi pengangkut kereta api di PEB. Oh iya. Kemudian ada nama pengangkutnya, Yes. kita namanya adalah kereta api Banteng Kargo 1 yang dari Surabaya ke Jakarta. Yes, Gitu. yes. Nah, terus kemudian ada void number, kami punya void numbernya atau nomor keretanya. Mm-mm. Itu yang berbeda. Iya, Kemudian jadi- pelabuhan muatnya
Pelabuhan tempatnya biasanya kan kalau Surabaya di pelabuhan laut ya. Yes. Kalau ini adalah di IDSBE. IDSBE adalah kode CESA untuk stasiun Benteng. Oh ya ya. Nah, Jadi itu. kayak sedikit berbeda. Sedikit berbeda. Gitu, keren Gitu. sekali. Oke, untuk di dekat-dekat ini apakah ada another new project atau upcoming event mungkin dari Bintang Laut Platinum? Yang pasti kita nggak mungkin stop untuk expand ya. Kita pasti benar, exactly. Berusaha Selalu nanti berinovasi. Ya, benar-benar. mengikuti pace ya, untuk mengikuti pace kemajuan zaman juga. Jadi Yeah. mungkin Yeah. kita yang nomor satu mungkin diimport karena kita diekspornya Sudah Sudah. running. ada Oke. running, jadi Karena ada import. permintaan ya, Bu ya. Iya. Karena ada permintaan dari Semarang, bukan dari Surabaya ya. Oh, Jadi masih dari Semarang. iya dari Semarang, karena memang Semarang kan agak kendala tentang pengangkutannya. Jadi Ya. impornya itu dari pelayaran yang meminta via Jakarta atau via Surabaya, tapi final destinasinya di dalam di dalam BL, dalam BL adalah Semarang. Semarang. Syaratnya itu. Maksudnya discharge. Maksudnya di state, BL di dalam di BL state. final portnya adalah Semarang. Oh, Semarang. Iya, jadi itu nanti akan masuk dari Jakarta, kapalnya sandar di Jakarta atau di Surabaya, kemudian kami trainkan sampai ke terminal peti kemas Semarang, TPKS. TPKS. Masuk TPKS. Nanti Oh. di sana baru jalur merah, hijau dan lain-lainnya sudah menjadi kewenangan dari teman-teman TPKS dan bea cukai setempat. Berarti nanti untuk custom clearance-nya di Semarang. Di Semarang. Nah, jadi maksudnya itu kan misalkan nih dari Jakarta tadi. Ya. Dibantu Barang- untuk mengangkut barangnya dari barangnya luar. datang. Barangnya Dari dari luar luar. datang ke Jakarta, terus habis itu dari Jakarta ke dikeretakan ke Semarang. Ke Berarti Semarang. berarti tidak mengalami 2 kali Custom custom clearance iya. hanya sampai di Sampai Semarangnya. Syaratnya Itu- satu, BL-nya, final portnya Finalnya di Semarang. Semarang. Berarti Kalau clearance-nya di sana. iya, kalau BL-nya munculnya Jakarta, Yes. kami tidak punya kuasa apa-apa. Jadi kami tidak bisa lakukan. Ya, Itu ya, ya. syaratnya itu. Iya. Tapi kami nggak itu aja, kami ada proyek-proyek lain Ya, Yes. ada yang lain. Majukan logistik. Karena kalau bicara ke depannya ya Bu ya, kami punya research and development, tugas saya kebetulan Yes. terkait sama pengembangan-pengembangan di titik-titik sepanjang jalur kereta api Ya. untuk menunjang tercetaknya sentranomi berbasis potensi lokal dan industri. Ya, jadi bisa apa teman-teman Ya, mungkin ini menarik teman-teman- investor ya, menarik investor terus teman-teman Industri. yang punya industri itu Ya, juga bisa bisa. terlibat juga dalam bisa terlibat. ini. Karena akan efisien untuk jarak yang di atas 200 km ya. Kalau di bawah 200 km biasanya udah diakomodir teman-teman tracking. Tapi kalau di atas itu karena kontainer kalau trailer kan nggak bisa bolak-balik bawa barang kan gitu kan. Iya, iya benar. Nah, jadi nanti akan membuat efisiensi dari sisi yang lain seperti maintenance jalan raya akan berkurang. Ya kan? Yes. Mungkin tingkat keselamatan naik atau mengurangi kecelakaan yang disebabkan oleh pengangkut berat. Jadi resikonya maksudnya less risk ya, itu turun. ya, turun Reduce. gitu. Kemudian berikutnya adalah konsep menunjang eco green Wah, transportation. menarik itu. Eco green tuh kayak gimana, Ya, Pak? eco green transportation itu adalah mengurangi emisi gas buang. Mm-mm. Ya, kalau head trucknya misalnya kita kan 30 gerbong datar nih. Kalau Angkut cuma satu. ya 30 truk. Iya. Kalau ini Oh. kan juga satu Versus head satu aja. truk aja. Satu ini 30 aja. Satu truk logo. sama Satu logo. Iya. Satu apa tadi? Satu logo. Satu logo Iya. for a lot of. Iya, dibandingkan Yes. sama truk yang gitu. Nah, itu jadi itu yang kami dorong dan semoga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat ya Bu ya. Iya. Buat kita semuanya pelaku logistik dan kami tidak mengganggu pelaku logistik teman-teman yang lain. Yes. Karena ada isu-isu kami mengambil jatahnya orang enggak juga Nah. sebenarnya. Ya, Enggak ya, juga. ya. Hanya membantu Ya. untuk yang ada gapnya lah kita masuk di situ. Betul. Oke, untuk harapan kedepannya untuk PT Bintang Laut Platinum dan juga kepengen juga mungkin dari
BLP ada pesan untuk anggota Alfi dan juga podcast kesayangan kita. Bisa siapa? Bapak? Ya, Pak Iko. Oh, saya. Jadi ya, Harapannya gimana? adalah teknik logistik itu berkembang. Kita harus berkembang juga. Minimal kita menyamakan dengan teknik logistik yang ada di negara-negara maju lainnya. Yes. Sehingga skill ya, regulasi, kemampuan SDM itu akan levelnya sama. Yes. Jadi mari kita manfaatkan, termasuk ini Bintang Laut Platinum. Train Feeder Service ini adalah wujud dari pengembangan logistik yang mungkin dulunya tidak ada menjadi ada. Yes. Aturannya belum ada, sekarang aturannya sudah ada. Bahkan sekarang disupport oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal baru, namanya Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda. Jadi kalau ada Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Udara, yang sekarang ada Direktorat Jenderal Integrasi Integrasi Transportasi dan Multimoda. Ini formasi kementerian yang baru, dan ini akan mengakomodir hal-hal tercipta integrasi. Bukan hanya kereta api saja, tetapi integrasi moda angkut yang lain. Nah, kita dorong teman-teman Alfi bisa mengeksplor diri, karena logistik itu bukan di Jawa saja, integrasi itu bukan di Jawa saja, Betul. ya, tetapi di seluruh Di Indonesia. seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Mari kita ciptakan bersama-sama. Ini yang bisa menciptakan teman-teman logistik. Yes. Kan gitu kan? Betul. Nah, dan kami nggak mungkin semuanya mengerjakan. Iya. Nah, gitu ya Bu ya. Iya, betul. Iya. Kalau dari saya sih, kalau ada pertanyaan atau apa, langsung aja kontak kita. Ada kita punya Instagram di PT Bintang Laut Platinum. Dan di situ sudah ada link tree-nya, jadi tinggal diklik aja. Ya. Dan kami siap untuk menjawab semua pertanyaan Anda. Oke, dan kita juga nggak lupa untuk kontak personnya juga ada di bawah sini dan juga description box video kali ini. Oke, tak terasa tadi ngobrol banyak sampai akhirnya ini tinggal berapa menit lagi. Wah, ini benar-benar hal yang baru juga untuk sobat logistik mengenai sekarang itu banyak banget untuk akomodasinya, banyak apalagi ini pertama kali pelopor integrasi transportasi multimoda, teman-teman. Angkutan multimoda. Angkutan multimoda, benar banget. Jadi jangan lupa langsung aja kontak PT Bintang Laut Platinum ini. Jadi terima kasih untuk kasih, Mbak. waktunya. Terima kasih Bu Rachel dan Pak Iko. Terima kasih juga. Ya, tak terasa ya kepengen nanya lagi, but jangan khawatir. Oke, jadi terima kasih untuk sobat logistik yang sudah gabung sama kita hari ini, dan juga sampai jumpa di video selanjutnya, dan sampai jumpa untuk another programs dari kita. Sampai jumpa teman-teman Sampai logistik. jumpa. Salam logistik. Salam logistik. Indonesia. Tanjung Perak